Halo, Assalamualaikum. Di meja saya sudah ada 4 buah TWS, warnanya putih semua, semuanya nggak ada yang sampai 1 juta harganya, dan semuanya sudah punya fitur multi-point connection. Nah, satu-satunya yang sudah saya bikin konten reviewnya adalah Baseus Ergo AS01 ini. Kenapa? Karena memang belinya udah lama dan kepake terus sama saya ya. Kenapa kepake terus? Karena bentuknya anting atau ear clip kayak gini bikin enak pas lagi dipakai nonton TV, nonton bola tengah malam, biar nggak berisik orang yang tidur. Saya pakai ini. Ini enak dipakai rebahan juga, nggak kesentuh-sentuh, nggak ke play pause gitu ya. Nah, memang kalau disimak di 4 TWS ini tidak ada satupun yang form faktornya sama dan tidak ada satupun yang mereknya sama. Ya, video kali ini hanya bacot doang. Saya mau ngobrol doang sedikit, unek-unek saya tentang TWS. Mungkin juga diskusi aja ya sama teman-teman. Di antara 4 form factor ini, menurut saya ada satu form factor yang bakal makin ditinggalkan sama pengguna audio. Yang mana itu? Yang ini, yang half in ear ya. Memang tetap ada penikmatnya, peminatnya, karena misalkan pengen bisa pakai lama tanpa lelah, pengen bisa tetap dengar keadaan sekitar. Cuma, kalau memang nyarinya yang beneran bisa dengar keadaan sekitar, nggak lelah dengerinnya, dan nggak mudah geser fittingnya, maka jawabannya bukan half in ear lagi. Sekarang, OWS seperti ini, kayak Soundcore V20i ini makin populer karena memang sudah bisa deliver suara yang fokus, bulat, dan detailnya udah makin meningkat ya. Apalagi kalau kamu belinya yang harganya mihil-mihil. Termasuk yang ear clips ini kan ada yang 2 jutaan dari Huawei yang belum saya coba, dan ada yang 4 jutaan dari Bose. Itu beneran suaranya udah fokus, udah bisa sejajar lah ya dengan TWS biasa yang in-ear seperti ini. Nah, ceritanya kemarin saya tuh kan lepas earphone Free Pro 3 saya karena ganti ke Bose Quiet Comfort Earbuds ya. Itu ANC-nya bagus banget, hening banget, cuma ternyata saudara saya butuh TWS bagus, jadi saya lepas, saya jual ke saudara. Nah, dari itu saya mencari penggantinya. Untuk saat ini bertahan dulu di Baseus Bowie M2S Pro ini. Ya, ini bukan M2S yang kemarin saya review beberapa bulan lalu. Ini ada Pro-nya. Jadi penerusnya tuh bukan M3, ternyata M2 Pro dulu. Bedanya apa? Yang ini sudah support kodek LHDC yang biasanya ada di TWS-TWS-nya Oppo. Kemudian sudah Bluetooth terbaru 5.4. Dan buat saya ini suaranya udah enjoyable banget ya. Udah kayak earphone Free Pro 3 dengan bass yang punchy, meletup-letup, powerful, tapi tetap kontrol. Sektor lain juga nggak dilupakan, jadi nggak asal ngebass. Mungkin kalau dibandingkan M2S ini lebih baik suaranya. Udah makin mirip sama Baseus M2 yang lebih saya senangi karakter suaranya ya. Untuk mikrofon, nanti ada sampel dari ketiga TWS yang belum saya review ini. Ini adalah Soundpeats Air 5, kemudian Soundcore V20i, dan juga Baseus Bowie M2S. Atau kita dengerin dulu aja kali ya. Ya, ini dia contoh perekaman audio dan mikrofonnya Soundcore V20i atau V20i. Saya ganggu suaranya dengan kipas angin menyala di kiri dan cafe noise di video di smartphone di kanan ya. Kira-kira seperti ini bunyi noise-nya kalau direkam dengan smartphone dengan mikrofon yang hanya satu ya, smartphone sejutaan saja. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Soundpeats Air 5 ya. Saya ganggu suaranya dan kipas angin di kiri dan video cafe noise di kanan. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Baseus M2S Pro. Di sini noise-nya kentara banget. Dari kanan ada smartphone saya, nyetel cafe noise, di kiri ada kipas angin. Kita kembali ke Soundcore V20i dan saya akan segera berhenti bicara. Perhatikan noise-nya, menurun atau tidak. Kita kembali ke Baseus M2S Pro dan saya akan berhenti bicara dulu. Kita kembali ke Soundpeats R5 dan saya berhenti bicara dulu. Perhatikan noise-nya. Sudah senyap suaranya saat ini dan bisa disimak ya. Apakah suaranya makin bulat, berisi, makin detail, makin gak putus-putus, makin jernih? Pelan-pelan harusnya dia suaranya lebih bulat karena sudah tidak ada noise yang harus diredam. Jadi lebih natural suaranya, lebih berisi. Bener nggak kayak gitu? Boleh di komen ya. Pelan-pelan harusnya suaranya makin baik, makin bulat, makin detail.
Oke, nah dari sampel suara, saya juga mulai bisa menyimpulkan bahwa mikrofon dari OWS seperti ini juga sudah mulai bisa diandalkan. Ingat, ini harganya hanya Rp399.000. Kenapa saya bilang hanya? Karena OWS yang suaranya bisa fokus, yang bagus dengan fitur selengkap ini, tadinya tuh masih di atas 1 juta ya. Kalau sudah ada yang di bawah 500.000, mereknya Soundcore dari Anchor pula, jadi udah bisa direkomendasikan sih sama saya ya. Nah, yang sedih adalah Soundpeats R5 ini. Mikrofonnya, padahal kan ini earphone bertangkai, tapi menurut saya malah lebih bulat Soundcore V20i. Ini kelebihannya apa dong ya? Kan dari suara juga nggak bisa nyaingin IM atau yang in-ear seperti ini. Dia deliver suara yang bagus untuk level atau untuk form faktornya yang half in-ear. Kemudian juga dia punya noise cancelling ya, ANC udah kayak Huawei FreeBuds Series yang half in-ear tapi ada ANC-nya. Emang bisa bikin kedap? Enggak. Kalau bikin kedap enggak, karena kan fittingnya juga nggak nutup kan. ANC-nya berguna untuk meminimalisir noise, white noise, atau low frequency noise yang mengganggu pendengaran kita. Kayak suara kalau misalkan suara deru mobil yang lewat di jalanan, kalau kita kerja sambil ngafe yang outdoor di terasnya, ini bakal berguna mengurangi ya, bukan menghilangkan. Sekali lagi mengurangi. Dan mungkin kelebihannya dia sudah punya Snapdragon Sound. Jadi ini adalah mungkin alternatif yang lebih terjangkau dari Xiaomi Buds 5. Saya penasaran pengen nyoba Xiaomi Buds 5, cuma harganya di atas 1 juta. Jadi nyobain ini dulu. Buat ngeyakinin saya, masih bisa nggak sih saya nikmatin TWS yang half in-ear? Dan jawabannya ternyata tidak ya. Jadi mohon maaf, Soundpeats R5 bakal segera muncul di lapak scanan saya di Tokopedia. Ini bukan jelek, tapi mungkin pola penggunaan saya, kemudian selera saya sudah bisa diakomodir sama open ear TWS dengan dua form factor seperti ini. Yang pertama yang ear hook, yang kedua yang ear clips ya. Yang ear clips ini, yang ini saya harus akui kalau buat dengerin detail, misalkan ada beberapa lagu yang lagi kamu suka, mungkin tidak akan sejelas yang TWS biasa yang konvensional ya. Tapi buat nonton podcast, dengerin percakapan, dengerin nonton bola yang kita cuma butuh detail, dioper ke siapa, ada kejadian apa sehingga VAR dipanggil gitu ya. Ini sudah sangat cukup, apalagi ini sudah multi-point connection juga ya dari Baseus. Cuma yang saya rada tanda tanya, Baseus tuh ngeluarin lagi yang ear clips kayak gini, tapi namanya sekarang Baseus Bass Clip. Entah kenapa, entah sama atau beda produknya, tapi untuk sementara saya stay di Baseus Airgo AS01 ini. Jadi ini posisinya aman, atau mungkin bisa jadi saya lepas kalau saya nemu ear clips yang lebih bulat lagi suaranya. Untuk sementara ini aman karena harganya sangat terjangkau dan memenuhi kebutuhan saya buat nonton TV tengah malam tanpa membangunkan orang lain. Review lengkapnya boleh ditonton, saya munculkan di kanan atas ya cardnya. Kemudian yang mau saya apresiasi adalah Soundcore V20i ini. Ini suaranya sudah enjoyable untuk berbagai kebutuhan. Kemudian si hooknya juga ini mirip sama Tozo Open Ego ya. Bisa rada digeser-geser. Jadi menyesuaikan dan tidak sakit di telinga. Buat saya yang sekarang lagi seneng treadmill sambil nonton podcast atau nontonin cerita kisah hidup orang-orang baik, ini sangat membantu karena sudah waterproof juga, nggak khawatir kena keringat, dan pas saya tes mikrofonnya juga malah lebih baik dibandingkan Soundpeats R5 ya. Nah, ini harganya udah kepala 3 sih, 399.000. Mungkin kalau di official store-nya Soundcore masih 400 sekian. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi atau rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari TWS Open Ear OWS ya, sekarang namanya Open Wireless Stereo, yang menurut saya makin bisa diterima, kualitas suaranya, pola pemakaiannya, kemudian juga kalau brand-brand kayak Soundcore sudah ngeluarin yang kayak gini, udah sih siap-siap makin diterima pasar aja ya, form factor kayak gini. Paling saya berharap Soundcore segera masukin yang ear clips-nya juga. Saya lihat udah ada sih C30i sama C40i, tapi belum garansi resmi ya. Jadi belum dimasukin sama distributor resminya Anchor, dan harganya masih lumayan. Siapa tahu kalau udah lewat distribusi resmi,
dari Anchor harganya makin terjangkau. Karena bagi saya, form factor ear clip seperti ini asli enak banget buat rebahan, buat olahraga juga kayaknya nggak akan mudah lepas ya. Saya belum pernah pakai sih buat olahraga, cuma karena pakai rebahan aja nggak pernah copot, dipakai jalan ke sana sini aman, dan suaranya cukup detail untuk mendengar percakapan, jadi saya sangat nyaman pakai yang ear clip seperti ini. Ya, kalau rezekinya ada sih pengen yang Huawei yang 2 jutaan ya, tapi sayang kayaknya ya. Nah, buat yang konvensional, yang ada ear tips karet, yang in-ear seperti ini, untuk sementara Basius M2S Pro ini saya andalkan. Walaupun belum tahu yang bakal jadi daily driver buat ditaruh di tas, di mana saya bakal butuh ANC-nya pas lagi ngafe, pas lagi naik kereta atau naik bis. Sementara ini dulu yang diandalkan. Tapi saya lagi pesan Nothing CMF Buds Pro 2 yang warna biru. Kece banget kalau ngelihat penampakannya ya. Harganya 1 jutaan. Nanti saya bakal putuskan deh mau Basius Bowie M2S Pro ini atau itu atau ada yang lain lagi. Tapi sekali lagi saya mau tekankan ke teman-teman di video kali ini, jangan tanya bagusan mana kalau form faktornya berbeda. Karena biasanya kualitas suara yang dihasilkan berbeda juga, kebulatannya, fokusnya, berisi atau enggaknya, termasuk juga masalah isolasi dan kekedapannya ya. Masing-masing ada skenario yang pas, yang cocok untuk penggunaannya. Walaupun mungkin yang konvensional seperti ini masih susah untuk digeser, apalagi kalau dia ada transparansi, misalkan buat bisa dengerin suara sekitar kalau lagi jalan, lagi commuting dengan volume rendah. Tapi kalau mau yang nggak bikin cepet capek, kemudian sirkulasi udara ke telinga tetap lancar, ini kan nggak boleh pakai lama-lama ya. Menurut saya masa depan TWS itu ada di OWS yang kayak gini, kalau nggak yang ear clip seperti ini. Teman-teman setuju nggak kalau half in ear seperti ini sudah masanya berakhir dan digantikan yang OWS, baik itu yang pakai ear hook yang kayak gini, atau yang pakai ear clip yang kayak gini. Oke, gitu aja kali ya perbacotan soal TWS dan OWS di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sekali lagi boleh tanya di kolom komentar atau boleh cek produk dan link yang muncul di video kali ini. Hatur nuhun dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.